Alat dan komponen yang digunakan antara lain adalah protoboard atau breadboard, lalu kapasitor 470 mikrofarad, beberapa buah jumper, potensiometer. Di sini saya menggunakan trimmer potensiometer serta obeng untuk mengatur besaran potensiometernya. Lalu IC 7413, resistor sebesar 220 ohm, dan satu buah LED. Terdapat DC power supply sebagai sumber, lalu multimeter di sini digunakan multimeter digital. Nah, di sini digunakan multisim sebagai simulator dari rangkaian multivibrator astable yang akan kita rangkai. Nah, rangkaian ini akan digunakan juga sebagai clock untuk praktikum-praktikum yang akan kita laksanakan setelah ini. Nah, kita play di sini. Kita perhatikan di bagian LED ini terlihat LED-nya berkedip-kedip, hijau, mati, nyala, mati, menyala, mati. Nah, maka dari itu rangkaian ini kita dapat gunakan sebagai clock. Nah, dari rangkaian multivibrator astable yang telah kita simulasikan menggunakan multisim simulator tadi, sekarang kita ubah menjadi sketsa rangkaian yang telah dituliskan di sini keterangan kaki IC 7413 yang kita gunakan. Nah, di bagian kanan ini terdapat datasheet dari IC 7413, di mana bisa kita tuliskan kaki-kaki IC yang kita gunakan. Kita gunakan gate yang di bawah sini, yaitu terdapat kaki 1, 2, 4, dan 5 sebagai input, dan kaki 6 sebagai output dari NAND gate ini. Tidak lupa, setiap IC itu memiliki VCC dan ground. Kaki 14 nanti kita hubungkan ke VCC, dan kaki 7 nanti kita hubungkan ke bagian ground. Lalu kita tuliskan di sketsa rangkaian ini kaki-kakinya untuk mempermudah dalam merangkai nanti. Di sini terdapat kaki 1, 2, 4, 5 sebagai input, dan outputnya terdapat kaki 6. Pada output ini terhubung ke indikator LED beserta salah satu kaki dari potensiometer, dan rangkaian multivibrator astable ini akan diberi input sebesar 5 volt. Dimulai dengan memasang IC 7413 ke protoboard. Lalu seperti biasa pada protoboard di sini garis merah atau positif sebagai VCC dan garis biru atau negatif ini sebagai groundnya, juga pada bagian bawah protoboard. Merah untuk VCC dan biru untuk ground. Sekarang kita hubungkan kaki 14 dari IC ke VCC dan kaki 7 dari IC ke ground. Lalu berikan input sebesar 5 volt. Lalu cek apakah IC telah mendapatkan sumber tegangan atau belum dengan menggunakan voltmeter. VCC di kaki 14 dan ground di kaki 7. Di sini sudah terbaca oleh voltmeter bahwa tegangan yang didapatkan oleh IC sebesar 5 volt DC. Sekarang kita mulai untuk merangkai. Saya mulai dengan melepaskan bagian sumbernya, lalu memasang kapasitor 470 mikrofarad. Di sini ada kaki panjang.
dan yang lebih pendek, panjang untuk bagian VCC dan yang lebih pendek itu untuk ground. Kita pasang ke kaki 1 bagian VCC dan yang lebih pendek ke bagian ground. Lalu memasang trimmer potensiometer. Sini sama dengan potensiometer lainnya, dia memiliki 3 kaki. Saya akan simpan di bagian protoboard yang idle. Lalu sesuai pada sketsa rangkaian, hubungkan kaki 1 pada IC ke salah satu kaki pada potensiometer. Seperti ini. Hubungkan kaki 2, 4, dan 5 dari IC ke VCC. Untuk memudahkan, sekarang saya akan menyambungkan bagian VCC atas protoboard dan VCC bagian bawah dari protoboard. Kaki 2 hubungkan ke VCC, lalu kaki 4 hubungkan ke VCC, serta kaki 5 hubungkan ke VCC. Seperti ini. Lalu saya akan memberikan jumper dari output atau kaki 6 ke bagian protoboard yang idle atau kosong atau tidak digunakan. Lalu hubungkan kaki bagian tengah dari potensiometer ke output kaki 6 IC tadi. Lalu hubungkan resistor 220 ohm sebelum menghubungkan ke LED. Seperti ini. Sekarang berikan sumber 5 volt ke rangkaian. Maka terlihat di sini bagaimana kondisi dari LED. Dia logic 1, 0 bergantian. Nah, sekarang bisa kita atur frekuensi dari logic 1, 0 LED menggunakan potensiometer. Sini bisa diperkirakan bagaimana frekuensi agar rangkaian ini dapat digunakan sebagai clock. Kira-kira seperti ini hasilnya.